Sudah bergabung sama kami Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Novel Saleh Hilabi. Assalamualaikum, selamat petang Mas Novel. Selamat malam Mas Novel. Halo Mas Abraham. Iya, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Mas Novel yang merupakan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Nampaknya koneksinya sudah membaik. Selamat malam Mas Novel. Malam Mas Abraham. Ya, Mas Novel, saya langsung ke pertanyaan ya. Anda sebagai rekan separtai lah dalam hal ini ya di Bekasi, Anda tahu ini kaitannya apa ditangkapnya Pak Rahmat Effendi? Kalau untuk kaitan persisnya saya tidak tahu. Saya masih menunggu proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Saya selaku Ketua DPD Golkar Kota Bekasi sangat menghargai proses yang dilakukan oleh KPK. Jadi kami masih menunggu 1 kali 24 jam ya, untuk KPK menyampaikan kepada publik apa sebenarnya yang terjadi dan kasusnya apa. Sudah ada komunikasi dengan sangat prihatin. Saat ini Pak Rahmat Effendi atau siapapun yang diperiksa oleh KPK? Kalau untuk para yang... Halo? Iya, Mas Novel, kami menyimak. Ya, terputus, Pak. Kami bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Kami akan mencoba untuk memperbaiki sambungan gambarnya. Tapi Anda bisa menjelaskan mengenai pertanyaan saya, apakah ada komunikasi terakhir dengan Pak Rahmat Effendi ataupun pihak terkait yang saat ini berurusan di KPK? Belakangan ini saya tidak ada komunikasi dengan beliau dikarenakan memang setelah tahun baru sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan saya terus terang sangat kaget sekali dengan tadi bahwa ada berita penangkapan oleh KPK terhadap salah satu kader kami. Dan saya sangat prihatin sekali dan juga saya masih menunggu proses yang dilakukan oleh KPK. Saya selaku Ketua DPD Golkar sangat menghargai proses-proses yang dilakukan oleh KPK. Semoga tidak ada lagi kader-kader Golkar yang terjerat seperti ini. Mas Novel, biasanya langkah-langkah apa yang disiapkan partai dalam kasus ini? Pertama, ya kami ingin melihat dulu apa yang dilontarkan oleh KPK, ya, kasusnya seperti apa. Nah, kami juga punya Bakumham yang mungkin nanti juga akan melakukan upaya-upaya hukum. Kalau memang beliau ternyata terbukti, ya pasti akan ada sanksi yang cukup berat sampai dengan pemecatan. Artinya Pak Rahmat Effendi bisa terancam dipecat oleh Partai Golkar. Di sisi lain juga ada peluang bahwa yang bersangkutan bisa saja diberikan bantuan hukum. Benar sekali. Ya, saya mencoba bertanya kembali mengenai apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang viral belakangan ini soal anggaran 1,1 miliar untuk karangan bunga. Ini tujuannya adalah untuk memberikan perhatian kepada warga. Tapi justru dalam kasus ini yang bersangkutan Pak Rahmat Effendi yang justru mencuri perhatian warga dengan berurusan di KPK. Kalau Anda melihat bagaimana sebetulnya sepak terjang yang bersangkutan selama menjabat sebagai Wali Kota Bekasi, kaitannya dengan yang viral belakangan ini dulu deh. Selama ini beliau dalam menjabat, saya melihat cukup mengikuti aturan yang memang sesuai aturan yang berlaku. Tapi saya tidak tahu di dalamnya seperti apa Pak Rahmat Effendi bekerja, karena memang saya tidak terlalu intens komunikasi belakangan ini, karena beliau sangat sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatannya. Dan saya melihat ada langkah-langkah yang mungkin kurang tepat yang beliau lakukan dalam halnya tadi banyak mencuri perhatian terhadap masyarakat yang menurut saya masih banyak program-program yang lebih tepat untuk membantu masyarakat. Menurut Anda bagian mana yang ingin Anda koreksi sebetulnya? Anda sebutkan tadi ada hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh warga Bekasi. Masih banyak sekali masyarakat Kota Bekasi yang memang mereka membutuhkan perhatian karena terkena dampak COVID. Jadi menurut saya anggaran 1,1 miliar yang memang dicanangkan itu lebih bagus untuk bisa membantu mereka yang terkena dampak COVID, yang tadinya mereka
makan sehari mungkin cuma sekali. Nah itu mungkin dapat bantuan-bantuan sembako atau bantuan-bantuan kesehatan lainnya untuk supaya bisa mensejahterakan mereka, dibandingkan untuk memberikan karangan-karangan bunga yang menurut saya kurang tepat, karena di masa pandemi COVID ini hal-hal yang memang kerumunan itu kan dikurangin. Jadi menurut saya program itu kurang tepat. Oke, sah-sah saja Anda berpendapat demikian, namun akan menjadi agak sedikit klise karena yang bersangkutan adalah kader Partai Golkar. Kemudian juga yang bersangkutan juga adalah mantan ketua DPD wali kota Bekasi, ya Golkar di Bekasi begitu, yang mana Anda adalah suksesornya. Ada intrik politik di balik ini semua? Tidak, intrik politik gimana? Yang dimaksud? Iya, ini kan menjadi menarik ketika Anda terkesan berseberangan dengan yang bersangkutan yang saat ini sedang terjerat. Tidak ada berseberangan. Kita semua mendukung kader Partai Golkar, khususnya Pak Rahmat Effendi. Semua, cuman ada beberapa program yang kurang tepat saja. Banyak program-program yang bagus yang beliau lakukan terhadap di Kota Bekasi, tapi ada 1-2 program yang fenomenal yang kurang tepat. Banyak sekali yang beliau buat untuk Kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi menjadi bagus dan baik, gitu ya. Banyak sekali yang beliau lakukan. Jadi mungkin hanya 1-2 belakangan ini yang beliau canangkan itu kurang tepat, dan Golkar juga memberikan masukan. Oke, terakhir, bagaimana Golkar Bekasi menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan partai? Menarik, dalam beberapa kasus belakangan sulit dipisahkan antara apa yang dilakukan oleh pejabat publik dengan seragam partainya. Ya, jadi beliau sebagai wali kota dan juga kader itu terlepas tidak bisa disatukan. Apa yang beliau lakukan itu seperti Golkar lakukan, tidak. Karena di Golkar itu juga ada pendidikan pengkaderan Golkar yang kita ikut dalam pelatihan itu memberantas korupsi. Jadi siapapun oknum di dalam Partai Golkar atau kader Golkar yang melakukan tindakan hukum, yaitu korupsi, itu sanksinya sangat berat, itu pemecatan. Jadi Golkar terdepan untuk memberantas korupsi. Siapapun kadernya yang terlibat dan juga ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan kekuatan hukum tetap, dan pastinya langsung akan dipecat oleh Partai Golkar. Sebentar, sebentar, tersangka atau inkrahnya dulu? Ini kan hal yang berbeda. Kalau tersangka bisa saja ini kan presumption of innocence. Orang bisa saja diduga tidak bersalah dalam peranata hukum kita. Inkrahnya artinya sudah berhukum tetap. Oke, terima kasih Mas Novel. Waktu Anda sudah berbincang bersama kami.